Selamat pagi, Shalom Aleichem, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, hari ini Senin tanggal 25 April 2022, saya Pendeta Jain Dungus dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Ure melalui suara Fajar Sion mengajak saudara-saudara untuk beribadah bersama. Untuk itu membuka ibadah kita saat ini, mari kita menyanyi bersama lagu yang berkata pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Mari berdoa. Kepadamu kami mengucap syukur, ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Bersyukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena Engkau Tuhan telah menjaga dan melindungi kami di sepanjang malam dalam petiduran kami. Dan di subuh pagi ini kami semua boleh dibangunkan oleh Tuhan menikmati hari baru pemberian Tuhan dalam keadaan baik, sehat, kuat kami miliki, kami masih bisa bernafas, bahkan menghirup udara segar, dan akan melanjutkan dengan berbagai kegiatan rutinitas kami di sepanjang hari ini. Maka mengawali segala kegiatan kami di hari ini, kami hendak beribadah kepadamu. Di dalamnya kami hendak mendengarkan, membaca Alkitab dan merenungkannya. Dengan hikmat yang Kau beri bagi kami, ya Tuhan Allah, memampukan kami untuk memahami apa sebenarnya yang Kau maksudkan bagi kami melalui kebenaran firman yang akan kami dengarkan di saat ini. Berfirmanlah bagi kami semua, ya Tuhan, sedialah kami mendengarkannya. Ampuni dan kasihani kami, jadilah kiranya ibadah kami di subuh pagi ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun firman Tuhan di hari ini dalam kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1, ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Demikian firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema bacaan kita di hari ini bertekun dalam pengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara, doa sudah merupakan nafas kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, dan doa yang dipanjatkan kepada Tuhan bukan hanya doa rutinitas, tetapi berdoa adalah salah satu alat komunikasi setiap hari dengan Tuhan. Walaupun memang masih banyak anggota jemaat yang tidak rutin untuk berdoa. Nah, Paulus dan kawan-kawan dalam memberitakan Injil selalu mendoakan jemaat supaya jemaat yang dia layani terus bertumbuh dan berkembang. Nah, bagi Paulus berdoa diawali dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang senantiasa memelihara dan juga memberkati jemaat. Paulus menyebut jemaat Tesalonika dalam doanya setiap hari supaya jemaat Tesalonika benar-benar menerima Injil dengan baik. Walaupun Paulus banyak sekali tantangan dalam pelayanan. Nah, Paulus telah mengingat pekerjaan iman mereka dalam usaha kasih
serta ketekunan pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus tahu persis bahwa ketekunan yang beriman kepada Tuhan sangatlah penting. Sebab tanpa ketekunan dalam iman maka sia-sialah usaha mereka. Tidak ada sesuatu yang lebih besar untuk dibanggakan oleh Paulus dan teman-temannya dari jemaat Tesalonika selain karena pertumbuhan imannya. Nah, itulah yang menjadi alasan mengapa mereka mengucap syukur kepada Allah. Nah, setiap kita pribadi, keluarga, jemaat pasti mempunyai rencana atau cita-cita untuk digapai. Dalam usaha untuk mewujudkan hal tersebut pasti dibutuhkan kerja keras dan ketekunan dalam mengerjakannya. Nah, jika kemudian hasilnya belum atau tidak sesuai, janganlah kita kecewa apalagi putus asa. Tetaplah bekerja dengan giat sebagai wujud orang beriman sambil terus berpengharapan kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, maka kasih haruslah menjadi pendorong utama dalam upaya untuk menggapai kesuksesan atau keberhasilan. Nah, wujud kasih itu merupakan gambaran bahwa orang percaya benar-benar memiliki ketekunan dengan atau dalam berbuat baik karena pengharapan akan hari esok sesungguhnya hanya dengan hidup saling mengasihi. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami sungguh merasa terberkati melalui peribadatan yang kami lakukan di saat ini. Firman-Mu telah memberikan pencerahan bagi kami sebagai jemaat Tuhan. Dikala kami melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai umat Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani. Untuk itu kami bermohon kiranya Engkau Tuhan memampukan kami memberikan pertolongan dalam mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran firman-Mu bagi kami semua di saat ini. Berdoa kami bagi jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 28, Kemimsion Madidir Ure. Biarlah kiranya Engkau Tuhan senantiasa memberkati setiap pekerjaan, usaha, mata pencaharian, jemaat, bahkan mereka yang sedang sementara studi, buatlah mereka berhasil dan sukses dalam menggapai segala rencana, kerinduan, impian, bahkan pun harapan dalam kehidupan mereka. Dan kami meyakini rezeki berkat Tuhan itu senantiasa menjadi bagian jemaat-Mu. Jikalau mereka rajin dan giat tekun melaksanakan tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, selaku jemaat-Mu senantiasa mereka hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Maka berdoa kami saat ini bagi saudara-saudara kami yang boleh bersuka cita atas hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan di hari ini. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan kesukacitaan mereka bersama dengan keluarga. Panjangkanlah umur mereka dan biarlah mereka tetap hidup di dalam Tuhan. Dan lengkapilah kebahagiaan mereka ya Bapa di sorga. Begitupun dengan jemaat yang saat ini bergumul karena sakit. Di antaranya kami berdoa Ibu Marin Mamahit di kolom 4, Bapak Syors Kalua di kolom 7, Ibu Maria Jumali di kolom 17, Bapak Frans TG di kolom 23, Ibu Tince Mangero di kolom 26, Bapak Simon Lintang di kolom 26 yang dirawat di rumah. Ya Tuhan, Engkau yang paling tahu apa yang sedang sementara mereka rasakan dan mereka alami, bahkan mereka derita. Maka dari itu kami berdoa kepadamu kiranya Engkau menjamah mereka, Engkau melawat mereka, berikanlah kesembuhan, pulihkanlah mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap memiliki iman yang kokoh dalam menghadapi gumul sakit mereka, sehingga membuat mereka kuat dalam menghadapi pergumulan yang mereka alami saat ini. Keluarga mereka yang merawat pun demikian dengan para medis diberkati oleh Tuhan,
biarlah mereka itu menjadi alat Tuhan dalam proses kesembuhan bagi mereka yang menderita sakit. Pengobatan yang dilakukan, bahkan makanan, minuman, serta obat-obat yang mereka konsumsi, diberkati kiranya oleh Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami sadari bahwa dalam kehidupan yang kami jalani, memang tidak pernah luput dari berbagai persoalan, berbagai tantangan dan cobaan yang sering menerpa setiap keluarga kami, persekutuan jemaat, bahkan pun dalam kehidupan sosial kami di tengah-tengah masyarakat. Karena itu kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan Allah, berikanlah petunjuk dan pertolongan bagi kami, mampukan kami untuk menyelesaikan, untuk menghadapi dengan memakai hikmat-Mu, sehingga kami benar-benar dapat menghadapi setiap kemelut dalam kehidupan ini dengan selalu mengandalkan Engkau Tuhan, dan terus berharap akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kemanapun kami pergi dan berada, biarlah Engkau tetap menjagai kami, Engkau tetap melindungi kami, dan kami percaya Engkau Tuhan selalu ada bersama dengan kami dalam menjalani kehidupan ini, bahkan terlebih dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada kami. Tiliklah kehidupan jemaat-Mu, biarlah mereka senantiasa merasakan akan naungan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Berdoalah kami kepadamu ya Tuhan Allah, untuk program-program kerja pelayanan di aras jemaat, wilayah, sampai sinode, senantiasa dapat realisasi sesuai rencana dan harapan bersama. Dan kiranya program-program jemaat itu benar-benar dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan jemaat dalam pelayanan, tetapi juga dapat membawa jemaat semakin matang dan dewasa dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus, memberi kemajuan terhadap persekutuan jemaat yang ada. Maka dari itu kami berdoa, memberkati kiranya Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Badan Pekerja Majelis Wilayah Bitung 9, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Madidir Ure, Ketua BPMJ sekaligus Ketua BPMW Bitung 9, dan Ketua FKUB Kota Bitung, Bapak Pendeta Raymond Charles Manopo MTH, diberkati selalu oleh Tuhan dalam segala tanggung jawab yang diembankan dalam kehidupannya. Sehat, kuat, umur panjang, hikmat dan kebijaksanaan biarlah Tuhan karuniakan baginya, serta memberkati keluarganya, keluarga Pendeta Manopo Tiwo, seluruh pelayan khusus Jemaat Gemim Sion Madidir Ure, para diaken dan penatua, ketua-ketua komisi BIPRA, koordinator BIPRA, seluruh perangkat pelayanan yang ada, kostor, pegawai gereja, panitia Hari Raya Gereja tahun 2022, bahkan para pendeta jemaat dan vikaris pendeta yang melayani di Jemaat Gemim Sion Madidir Ure, Pendeta Ellen Korengkeng Rambing STH, Pendeta Alfius Gigir STH, Pendeta Rolando Antar STH, Pendeta Rimelia Antar Semual STH, Vikaris Pendeta Romario Semolang STH, bersama keluarga mereka masing-masing diberkati kiranya oleh Tuhan, memampukan mereka selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan, tetap ada dalam kebersamaan, saling melengkapi, saling menopang, dan saling mendoakan satu sama lain, dan tetap diberikan sukacita oleh Tuhan dalam melayani jemaat Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan Allah, kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan dan memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang ada. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan Allah, bagi Panji Yosua, petugas pengamanan Panji Yosua, yang kepada mereka pun diberikan suatu kepercayaan tanggung jawab. Kami berdoa bagi Bapak Oktavianus Bolang, Bapak Penatua Bobi Tuange, Bapak Yules Mayandatu, berikan pertolongan bagi mereka Tuhan, dan beri sukacita dalam pemberian diri mereka untuk melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan. Pula keluarga mereka Tuhan pun memberkati. Begitupun dengan pemerintah kami diberkati oleh Tuhan, khususnya pemerintah yang ada di Kota Bitung, pemerintah yang ada di Kecamatan Madidir, bahkan pemerintah kami yang ada di Kelurahan Madidir Ure. Mari ya Tuhan Allah, anugerahkanlah kepada mereka
sehat dan kuat, hikmat surgawi Tuhan anugerahkan bagi mereka sehingga mereka benar-benar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan segala baik dan senantiasa kami sebagai masyarakat senantiasa menopang apa yang menjadi program-program pemerintah untuk membawa kami menikmati suasana aman, damai, tentram, sejahtera. Maka dari itu ya Tuhan Allah, kami percaya Engkau Tuhan selalu ada bersama dengan pemerintah kami, tetapi juga kami sebagai masyarakat. Diberkati program-program pemerintah, diberkati pula pemimpin-pemimpin agama dan denominasi gereja yang ada. Biarlah kebersamaan yang sudah tercipta senantiasa tetap terjaga. Kerjasama yang baik itu tetap terjalin. Keakraban itu pun tetap terjaga. Untuk bersama-sama membangun jemaat, membawa jemaat untuk semakin dewasa dalam iman kepada Tuhan. Sehingga hal menghargai dan menghormati, biarlah itu tetap menjadi bahagian dalam kehidupan kami sebagai masyarakat yang ada di sekitar ini, di sekitar Madidir. Karena itu ya Tuhan Allah, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari kekal sampai kekal. Kehidupan kami di sepanjang hari ini kami serahkan dan taruhkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menuntun dan Tuhan yang membimbing kami semua. Dengarkanlah dan sambutlah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengakhiri ibadah di subuh pagi ini, mari kita mengangkat pujian lagu yang berkata, Kupandang hari esok. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati dan menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah di subuh pagi ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati orang semua dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab di sepanjang hari ini, tetap dijagai dan dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih. Salam Aleichem. Selamat pagi.